Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala nabiyyina wa habibina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Sahabat nahwu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita bertemu kembali di kesempatan yang baik dan insyaallah penuh dengan berkah ini. Insyaallah hari ini kita akan membahas bab la. Bab la ini adalah la nafiyah lil jinsi, la yang meniadakan sejenis. Aashiqal Mustafa abshir binailil muna. Babula, bab la. La yang dimaksud di sini adalah la nafiyah lil jinsi, la yang meniadakan sejenis, dan masih dalam pembahasan mansubatul asma atau isim-isim yang dibaca nasab. Mari kita lihat kaidahnya. Ya'lam anna la, ketahuilah bahwa la nafiyah lil jins ini, la yang meniadakan sejenis ini, tansibun nakirat, menasabkan isim-isim nakirah. Isim-isim nakirah itu yang tidak bertanwin, bi ghairi tanwinin, dengan tanpa tanwin. Idza basyaratin nakirah, apabila nakirahnya langsung tidak diselingi dengan kata yang lain. Walam tatakarrar la, dan la-nya tidak berulang. Mari kita lihat contohnya. Nahwu, contoh, la rajula fid dari, tidak ada seorang laki-laki di dalam rumah. Kita lihat di sini ada la, inilah namanya dengan la nafiyah lil jinsi, meniadakan satu jenis. Tidak ada seorang laki-laki pun di dalam rumah. Kita lihat la ini menasabkan isim nakirah. Kata rojula ini kita lihat dia nasab, ya, fi mahalli nasbin, posisinya posisi nasab, dan dia ini sebenarnya adalah mabniyah. Kita lihat di sini dia nasab dan dia tanpa tanwin. Apa tadi syaratnya? Idza basyaratin nakirah, apabila nakirahnya langsung, ya. Kita lihat ini isim nakirahnya langsung berdekatan dengan la nafiyah lil jinsinya, ya. Tidak diselingi kata rojul dan la ini dengan kata yang lain. Apalagi syarat yang lain, walam tatakarrar la, dan la-nya tidak berulang. Hanya ada satu kata la nafiyah lil jinsi di sini, la, tidak ada la yang lain. Oke. Kemudian mari kita lihat yang kedua. Fa in lam tubashirha, dan apabila nakirahnya itu tidak langsung diselingi dengan kata yang lain, wajabar raf'u, maka wajiblah dia rafa. Wa wajabar tikrar, dan wajib berulang. Apanya yang berulang? La-nya, la nafiyah lil jinsinya wajib berulang. Apa contohnya? La fid dari rajulun, la fid dari rajulun walam ra'atun, tidak ada di dalam rumah seorang laki-laki, walam ra'atun, dan tidak seorang perempuan pun. Kita lihat di sini ada la nafiyah lil jinsi, fid dari rajulun, tapi diselingi, ya, diantarai, ada jarak antara la dan rajulnya, ada kata yang lain di antara keduanya. Kita lihat tadi fa illam tubashirha, dan apabila dia tidak langsung, ya, dia tidak langsung diselingi dengan kata yang lain, la fid dari diselingi dengan kata fid dari, wajabar raf'u, maka wajiblah rafa. Kata rojulunnya ini wajib rafa. Wa wajaba at-tikraru, tapi syaratnya yang lain adalah wajib berulang. Ada dua la menjadinya. La fid dari rajulun walam ra'atun, ya. Kita lihat ini juga rafa dia. Ya. Kenapa bisa rafa? Maka rajulun ini berfungsi sebagai mubtada, namanya mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan, sedangkan fid darinya ini menjadi khobar muqaddamnya. Khobar muqaddamnya terdiri dari syibhul jumlah, yaitu jar dan majrur. Kemudian la-nya ini tidak berfungsi atau mulghah, ya, tidak difungsikan lagi dia. Berbeda dengan di atas, la rajula fid dari, rajulanya ini menjadi isim la, ya, jadi isim la. Kemudian fid darinya ini menjadi khobar la. Kemudian walam ra'atun dan tidak ada juga seorang perempuan. Ini juga wajib rafa. Tadinya wajabar raf'u. Nah,
Kenapa dia rofa ini? Karena dia menjadi ma'tuf kepada rojul. Wawunya ini wawul atof, tapi sedangkan lanya ini mulghah, diabaikan, tidak difungsikan lagi fungsinya ya, tidak berfungsi lagi menasobkan seperti yang di atas tadi. Oke, kemudian mari kita lihat yang ketiga. Fa'in tatakarrar, maka apabila dia berulang, sebenarnya di sini sudah mencakup kalimat di atas ya, idza basyaratin nakirah. Apabila kalimatnya itu, apabila nakirahnya langsung dengan la nafiyah lil jinsinya, fa'in tatakarrar, dan lanya berulang, jaza i'maluha, maka bolehlah beramal, maka bolehlah difungsikan. Apa yang difungsikan? Difungsikan lanya, la nafiyah lil jinsinya. Wa ilgha'uha, dan bisa juga diabaikan, tidak difungsikan lagi lanya, boleh. Jadi ada dua cara ya. Yang pertama tadi syaratnya apabila langsung ya, apabila langsung la nafiyah lil jinsinya dengan kata sesudahnya, dengan nakirahnya, kemudian berulang ya, kemudian berulang lanya, boleh dua hukum di situ. Yang pertama, berfungsi lanya, difungsikan la nafiyah lil jinsinya. Kemudian yang kedua, boleh juga diabaikan atau tidak difungsikan la nafiyah lil jinsinya. Apa contohnya? Fa'in syi'ta qulta, seperti apabila engkau ingin mengatakan la rajula fid dari walam ro'atan, tidak ada seorang laki-laki pun di dalam rumah dan tidak ada seorang perempuan pun di dalam rumah. Kita lihat rajulanya ini nasab ya, fi mahalli nasbin. Kenapa? Karena lanya difungsikan, dia berfungsi. Walam ro'atan ya, kita lihat imro'atannya juga nasab ya. Apa tadi syaratnya? Yang pertama langsung ya, langsung la rojula, tidak ada perantara dan tidak diselingi dengan kata yang lain, langsung la rojula. Begitu juga walam ro'atan. Tapi fa'in tatakarrat, lanya itu berulang, lanya berulang ada dua kali di sini, berarti boleh jaza ya'maluha, boleh beramal lanya, beramal atau difungsikan. La rojula menjadi isim la. Begitu juga walam ro'atan, juga dia lanya ini difungsikan. Wa in syi'ta qulta, dan jika engkau mengatakan, boleh juga engkau mengatakan la rajulun fid dari walam ro'atun, tidak ada seorang laki-laki pun di dalam rumah dan tidak ada seorang pun di dalam rumah. Kita lihat kata rajulun di sini dia rofa. Kenapa rofa? Karena lanya ini tidak difungsikan lagi ya, ilgha ya, tidak difungsikan lagi, diabaikan, tidak berfungsi. Fid dari walam ro'atun, sama juga dengan kata imro'ah, ini juga lanya ini tidak difungsikan lagi. Rojulunnya ini menjadi apa? Dia ini menjadi mubtada ya. Kenapa ini mubtada? Padahal dia nakirah. Setahu kita dulu bahwa mubtada itu ma'rifah. Rojulun di sini dia nakirah. Boleh dia menjadi mubtada, tapi dia setelah dilalui oleh la nafiyah, tapi lamnya itu mulghah ya, diabaikan fungsinya. Fid darinya ini syibhul jumlah jar majrur menjadi khobar. Walam ro'atun, imro'atunnya ini ma'tuf kepada rojulun. Jadi lanya juga tidak difungsikan di sini. Sahabat Nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita fahami dengan baik. Apabila rekan-rekan ada yang belum paham, mungkin kita bisa berdiskusi atau bertanya dengan mengisi kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, silahkan share atau bagikan kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.